Beberapa tahun terakhir, pasar SUV di Indonesia berubah sangat cepat. Kalau dulu, SUV identik dengan mobil besar bermesin bensin dan konsumsi bahan bakar yang tinggi. Sekarang, ceritanya sudah beda. Pabrikan otomotif dari berbagai negara datang membawa SUV generasi terbaru dengan pendekatan yang jauh lebih beragam. Mulai dari mobil listrik penuh, hybrid, sampai mesin bensin yang disempurnakan agar lebih efisien dan nyaman. Menariknya, Indonesia tidak lagi hanya kebagian model lama. Banyak SUV terbaru yang masuk ke Indonesia relatif cepat setelah diluncurkan secara global. Ini menandakan satu hal penting, Indonesia kini dianggap sebagai pasar strategis. Mari kita bahas satu persatu SUV terbaru ini secara utuh dan mudah dipahami. Yang pertama, SUV listrik dari Jepang yang menandai era baru Toyota. Toyota BZ4X berasal dari Jepang dan pertama kali diperkenalkan secara global pada tahun 2022. Mobil ini mulai masuk ke Indonesia secara resmi pada tahun 2023. Kehadirannya cukup bersejarah, karena ini adalah SUV listrik murni pertama Toyota yang dipasarkan secara resmi di tanah air. Toyota BZ4X tidak menggunakan mesin bensin sama sekali. Mobil ini digerakkan oleh motor listrik yang menggerakkan keempat roda secara otomatis. Sehingga mobil terasa stabil dan tenang di berbagai kondisi jalan. Tenaga yang dihasilkan setara dengan mobil bensin berkapasitas besar. Namun, disalurkan secara halus tanpa suara mesin. Dengan satu kali pengisian daya penuh, mobil ini bisa digunakan untuk perjalanan harian hingga sekitar 450 km. Di Indonesia, Toyota BZ4X dipasarkan di kisaran harga 1 miliar rupiah dan menyasar konsumen yang ingin masuk ke dunia mobil listrik dengan rasa aman khas Toyota. Di nomor 2 ada SUV Jepang modern untuk pengguna yang ingin naik kelas. Honda ZR-V berasal dari Jepang dan Thailand. Mobil ini mulai dipasarkan di Indonesia per tahun 2024 sebagai model baru, bukan pengganti langsung dari SUV Honda yang sudah ada. ZR-V menggunakan mesin bensin 2000 cm3 tanpa bantuan turbo. Jenis mesin yang dikenal halus dan tahan lama. Tenaga mesin disalurkan melalui sistem transmisi otomatis yang dirancang untuk kenyamanan. Karakter mobil ini terasa dewasa, stabil, dan senyap. Cocok untuk pengguna yang ingin SUV dengan rasa berkendara seperti sedan premium. Harga Honda ZR-V di Indonesia berada di kisaran 500 juta rupiah. Di nomor 3, ada SUV baru yang dikembangkan untuk jalanan Asia Tenggara. Mitsubishi X-Force adalah SUV yang dikembangkan oleh Mitsubishi Jepang dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2023. Mobil ini langsung diproduksi di Indonesia, menunjukkan betapa seriusnya Mitsubishi menjadikan Indonesia sebagai basis pasar utama. X-Force menggunakan mesin bensin 1,5 liter yang dirancang untuk penggunaan harian. Tenaganya tidak besar, tetapi cukup untuk kebutuhan kota dan perjalanan luar kota. Yang menjadi keunggulan utama mobil ini adalah suspensinya yang empuk dan jarak bodi ke tanah yang tinggi, sehingga nyaman dipakai di jalanan berlubang atau genangan air. Di Indonesia, Mitsubishi X-Force dijual di kisaran harga 380 hingga 420 juta rupiah dan menyasar keluarga muda serta pengguna aktif. Di nomor 4 ada SUV praktis dari Jepang dan India, yaitu Suzuki Victory S. Suzuki Victory S dikembangkan oleh Suzuki Jepang dan diproduksi di India. Mobil ini menggunakan mesin bensin 1,5 liter yang dibantu sistem penghemat bahan bakar ringan sehingga konsumsi bensinnya relatif irit. Karakter Victory S sangat fungsional, kabin luas, perawatan sederhana, dan biaya kepemilikan yang rendah. Jika masuk ke Indonesia, SUV ini diperkirakan akan dijual di kisaran 300 juta rupiah dan cocok untuk keluarga yang mencari kendaraan harian tanpa beban biaya tinggi. Hyundai Ioniq 5. Di nomor 5, ada SUV listrik Korea yang diproduksi di Indonesia dan pertama kali diluncurkan secara global pada tahun 2021. Di Indonesia, mobil ini mulai dijual pada tahun 2022 dan diproduksi secara lokal di kawasan Cikarang. Ioniq 5 sepenuhnya menggunakan tenaga listrik tanpa mesin bensin sama sekali. Tenaganya besar dan responnya sangat instan, membuat akselerasi terasa ringan meskipun bodinya besar. Mobil ini tersedia dalam beberapa pilihan kapasitas baterai dengan jarak tempuh hingga sekitar 500 km.
Harga Hyundai Ioniq 5 di Indonesia berada di kisaran 700 hingga 800 juta rupiah dan menjadi salah satu SUV listrik paling populer di Indonesia. Hyundai Kona Electric. Di nomor 6, ada SUV listrik yang paling kecil dan mudah digunakan. Hyundai Kona Electric merupakan SUV listrik asal Korea Selatan yang diperbarui pada tahun 2023. Mobil ini hadir sebagai pilihan bagi konsumen yang menginginkan SUV listrik dengan ukuran lebih ringkas. Kona Electric menggunakan motor listrik dengan tenaga cukup untuk penggunaan harian dan jarak tempuh sekitar 400 km. Ukurannya yang lebih kecil membuat mobil ini mudah diparkir dan cocok untuk penggunaan kota. Di Indonesia, Kona Electric dipasarkan dengan harga mulai dari 500 juta rupiah. Di nomor 7, ada SUV listrik besar dari Korea Selatan. Kia EV9 berasal dari Korea Selatan dan diperkenalkan secara global pada tahun 2023. Ini adalah SUV listrik terbesar dan paling mewah di Kia saat ini. Mobil ini juga dirancang sebagai SUV keluarga besar dengan kabin luas dan teknologi yang canggih. Menggunakan tenaga listrik sepenuhnya, harga Kia EV9 di Indonesia berada di atas 1,5 miliar rupiah dan menyasar segmen premium. Wuling Xinguang 560. Lanjut ke nomor 8, ada SUV baru dari Cina dengan fokus nilainya. Wuling Xinguang berasal dari Cina dan diperkenalkan pada tahun 2024. Mobil ini menggunakan mesin bensin turbo yang dirancang untuk menghasilkan tenaga besar dengan efisiensi bahan bakar yang baik. Wuling menempatkan SUV ini sebagai kendaraan bernilai tinggi dengan fitur lengkap namun harga yang terjangkau. Di Indonesia, estimasi harga SUV ini berada di kisaran 350 hingga 390 juta rupiah. Di nomor 9 ada SUV listrik futuristik dari Cina. Chery Omoda E5 berasal dari Cina dan mulai masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2024. Mobil ini sepenuhnya menggunakan tenaga listrik dan dirancang dengan gaya futuristik. Dengan satu kali pengisian daya, Omoda E5 dapat menempuh jarak sekitar 450 km. Mobil ini dipasarkan di Indonesia dengan harga sekitar 500 juta rupiah dan menyasar konsumen muda yang peduli gaya dan teknologi. Dengan semakin banyaknya pilihan, konsumen Indonesia kini punya kebebasan lebih besar untuk memilih SUV yang benar-benar sesuai dengan gaya hidup mereka. Pertanyaannya, kapan ya Indonesia punya SUV sendiri? Mungkin informasinya sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya.